hati-hati dengan yang pernah terjadi di tahun 1998 ketika pemodal di belakang untuk menghancurkan itu adalah George Soros. Pada saat itu Indonesia sedang tenang-tenangnya. Memang target mereka itu adalah menghancurkan negara kecil Asia ini. Bahkan Thailand pada saat itu bertekuk lutut sampai tidak bisa berdaya. Hanya Malaysia yang faham bahwa itu perlakuan daripada George Soros. Nah, sekarang Indonesia ini kembali mau dihantam dengan perlakuan yang sama. Islam itu besar tapi mudah untuk dihancurkan. Bagaimana cara menghancurkan Islam itu? Ya sangat mudah, cukup diadu domba. Memang Rasulullah SAW sudah jauh sebelum kita lahir ini, Rasulullah sudah bersabda, yushikul umamu an tada'a alaikum kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Seorang muslim itu jangan cuma terpatri dalam satu pembahasan saja tentang agama, sabar, ikhlas, sedekah, tawakal. Tidak. Tapi kita juga harus membuka pemikiran umat ini supaya umat ini cerdas. Jangan kita menganggap bahwa kita ini adalah umat yang terbelakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Wal laili idza as'as was subhi idza tanaffas. Ketika Allah sudah bersumpah dengan subuh, bahwa subuh itu banyak keberkahan yang Allah turunkan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dengan kalimat wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Sangat sempurna firman Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah SAW itu berdoa untuk umatnya di subuh hari. Allahumma barik li ummati fi bukhuriha. Ya Allah, berikan keberkahan kepada umatku di subuh hari. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu menyampaikan wadduha demi duha ketika matahari naik sepenggalan. Jadi ketika naiknya matahari itu Allah sudah bersumpah. Wal laili idza saja, dan demi malam apabila telah sunyi. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak meninggalkan engkau Muhammad, dan dimaksud itu tidak meninggalkan engkau wahai Muhammad. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, dan tidak juga membencimu. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita semua melalui firman-Nya Al-Quran, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, dan Allah tidak meninggalkan engkau Muhammad dan tidak pula membencimu. Walal akhiratu khairul laka minal ula, dan sungguh yang kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang permulaan. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, dan sungguh kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia kepadamu. Fatarda, sehingga engkau menjadi tarda, itu puas, ya. Alam yajidka yatiman fa'awa. Alam, bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim lalu melindungimu. Masya Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan nama subuh. Wal laili idza as'as was subhi idza tanaffas. Dan banyak sekali di subuh hari ini keberkahan yang Allah berikan. Bahkan di subuh hari itu Allah memberikan kebaikan kepada hamba-hambanya. Bahkan rakaat al-fajr khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum salat subuh itu jauh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Masya Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ketika nikmat Allah ini kau hitung bagaimanapun caranya, ya, meskipun air laut menjadi tintanya, daunnya menjadi kertasnya, ranting pohon menjadi penanya, itu la tuhsuha, tidak akan bisa kau catat ini nikmatnya Allah. Semuanya itu akan habis, tapi nikmat Allah untuk kau catat itu tidak akan pernah habis. Nah, sahabat-sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali persoalan yang sekarang kita lihat bagaimana global ini setelah memanas.
strategi yang dilakukan oleh Presiden kita Prabowo ini sedang dihantam dengan berbagai isu yang telah konon katanya itu dibayar oleh pihak-pihak yang ingin menghancurkan negara kita. Hati-hati dengan yang pernah terjadi di tahun 1998 ketika pemodal di belakang untuk menghancurkan itu adalah George Soros. Pada saat itu Indonesia sedang tenang-tenangnya. Memang target mereka itu adalah menghancurkan negara kecil Asia ini. Bahkan Thailand pada saat itu bertekuk lutut sampai tidak bisa berdaya. Hanya Malaysia yang faham bahwa itu perlakuan daripada George Soros. Nah, sekarang Indonesia ini kembali mau dihantam dengan perlakuan yang sama. Dengan cara mengadu domba rakyat-rakyatnya. Dengan cara banyak media-media yang mendukung itu. Karena media-media ini semuanya dibayar. Media ini tidak akan hidup kalau tidak ada uang yang masuk. Tidak akan hidup kalau tidak ada uang yang masuk. Saya bercerita seperti ini bukan berarti saya ini awam tentang itu, tidak. Bukan berarti kita hanya taunya tentang agama, oh tidak, sorry. Artinya kita belajar berpolitik. Politik itu baik ketika orang baik yang menggenggam politik tersebut. Tapi politik itu bisa jahat ketika orang-orang yang bejat yang menggenggam alur perpolitikan kita. Makanya kita harus selalu terjaga. Karena kita harus cerdas. Bukankah hal ini pernah terjadi di dalam sejarah? Ketika Baghdad pada saat itu hebat dengan Imperium Baghdad itu hebat dengan berbagai penemuan-penemuan yang didapatkan oleh para ilmuwan-ilmuwan Islam. Karena dinasti Abbasiyah pada saat itu dipimpin oleh orang-orang yang bijak yang tidak lagi mementingkan tentang perluasan wilayah, tidak. Tapi bagaimana semua umat Islam pada saat itu di bawah naungannya kekhalifahan dinasti Abbasiyah itu berpendidikan dan mencari tahu tentang ilmu pengetahuan. Makanya pada saat itu banyak sekali tokoh-tokoh Islam yang bermunculan karena para pelajar itu dibiayai, diberikan beasiswa. Perpustakaan terbesar di dunia, 101 tokoh yang tertulis namanya di Baitul Hikmah. Itu sangat luar biasa. Tapi karena dengan adanya adu domba yang terjadi di dalam kubu Islam itu sendiri di masa dinasti Abbasiyah, dan ditambah dengan pelemahan-pelemahan dari beberapa dinasti yang terbangun di luar dinasti Abbasiyah yang menguatkan dirinya, seperti dinasti Andalusia, dinasti-dinasti yang berdiri di luar kekuatan daripada dinasti Abbasiyah, dinasti Andalusia, ya, dinasti Ayyubiyah, dinasti Mamluk, banyak sekali. Bahkan dinasti di luar Islam itu yang menyatakan dirinya Islam, dia itu sebenarnya Syiah, dinasti Fatimiyah. Itu berada di Mesir. Jadi pada saat itu Islam hebat. Banyak tokoh-tokoh yang lahir dari dunia Islam, seperti Ibnu Sina, anak muda yang berumur 17 tahun, berani membedah tubuh manusia. Ibnu Rushd, pemikir yang hebat dari tanah Andalusia. Dulunya itu Andalusia adalah negara Islam yang hebat. Cordoba, peradaban yang terindah pada masanya. Alhambra adalah peradaban yang terakhir sebagai peradaban penutup Islam berada di tanah Spanyol pada saat itu. Islam itu besar tapi mudah untuk dihancurkan. Bagaimana cara menghancurkan Islam itu? Ya sangat mudah, cukup diadu domba. Memang Rasulullah SAW sudah jauh sebelum kita lahir ini, Rasulullah sudah bersabda, yushikul umamu an tada'a alaikum kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Fahmi Al-Muhaidir Syarifuddin, tolong kirimkan surah Al-Fatihah buat almarhum Syarifuddin bin Haji Ismail Lajaru. Al-Fatihah untuk beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana. Amin. Ini lagi kita kembali dalam bingkai Islam yang sekarang ini sudah diobrak-abrik, ya. Kita tidak sadar
yushikul umamu an tada'a alaikum kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Bahwa sebentar lagi umatku itu seperti bagaikan hidangan di atas meja, kata sabda Rasulullah SAW. Dia itu mampu dipermainkan seperti buih di lautan, dihempaskan ke tepian, habis, banyak, tapi tidak ada dayanya. Seperti makanan di atas meja, akalatu ila qas'atiha, yang siap untuk disantap. Pada saat itu sahabat bertanya, ya Rasul, apakah pada saat itu jumlah kita sedikit sehingga orang-orang di luar Islam ini mampu mempermainkan kita? Rasulullah malah bersabda, menjawab, tidak, bal antum yawma idzin kasir, kalian itu banyak, walakinnakum gusaun ka gusais sail, akan tetapi kalian itu bagaikan buih di atas lautan, dipermainkan di ombak, dihampas ke tengah karang, lalu dihabisi di tepian. Itulah kondisi kalian pada saat itu. Pada saat itu kalian banyak. Wala yanzanallahu min sudurikum mahabbatan minkum. Malah Allah itu ciptakan penyakit di antara kalian itu. Penyakit cinta. Cinta terhadap dunia. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia, takut mati. Wala yaghzifanallahu fi qulubihimul wahan. Menciptakan satu penyakit di hatimu itu. Penyakit wahan. Sedangkan Allah jadikan hati musuh-musuh kalian ini tidak gentar melawan engkau. Karena kenapa? Islam mampu dipermainkan. Satu contoh, kita melihat saudara kita yang digempur habis-habisan di Palestina, jalur Gaza. Malah kita tuduh dia itu adalah teroris dan lain sebagainya. Belum kita melihat secara nyata, kita sudah menuding apa yang terjadi di sana. Ini kebodohan yang dipelihara. Sebenarnya kita ini mungkin berdasar tanpa pengetahuan, inilah yang bahaya. Makanya Allah tumbuhkan satu penyakit di dalam hati kaum muslimin pada saat itu. Penyakit wahan. Sahabat bertanya, wa mal wahan ya Rasul? Apa itu wahan ya Rasulullah? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Itu cinta, terlalu cinta dunia dan takut mati. Takut mati. Maka sahabat-sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin dakwah ini ya tidak terlalu bermanfaat buat kalian semua, buat antum. Tapi dakwah ini bisa menyadarkan kita sebenarnya apa sebenarnya yang terjadi ini. Kita malah bermusuhan dengan negara tetangga kita yang musliminnya juga mayoritas, yaitu Malaysia. Bahkan kita benci hal-hal dengan ya narasi-narasi kebohongan yang ditampilkan di media. Akhirnya kita diracuni dengan media-media yang tidak jelas, kurang memahami dari sudut pandang yang tertentu. Kita hanya memandang dari satu sisi yang sebenarnya pemandangan kita itu masih keliru. Makanya seorang muslim itu jangan cuma terpatri dalam satu pembahasan saja tentang agama, sabar, ikhlas, sedekah, tawakal. Tidak. Tapi kita juga harus membuka pemikiran umat ini supaya umat ini cerdas. Jangan kita menganggap bahwa kita ini adalah umat yang terbelakang. Kita diajar untuk sabar, ikhlas, tawadu. Ya, selalu mengandalkan doa, karena ya dalil-dalil yang kita pahami cuma dalil-dalil yang terus mengalah. Doa silahul mukminin, doa itu senjatanya orang-orang beriman. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa fattakuni ya ulil albab. Ya, berbekallah orang-orang yang bertakwa. Dengan bekal apa? Ya, dengan berbekal takwa, karena orang-orang takwa itu orang-orang yang betul-betul diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Jadi setelah kita membulatkan tekad, sudah berikhtiar, baru kita bertawakal, minta kepada Allah, doa.
Coba lihat sekarang, ketika global telah memanas, Amerika menaikkan tarif impor dan ekspornya. Posisi Indonesia di mana? Apakah presiden kita harus datang menjilat ke sana? Sehingga kita tidak paham bahwa beberapa media ini telah dibayar untuk mengadu domba rakyat Indonesia. Kita sebagai ustadz hanya berceramah bikin orang sabar, ikhlas, tawadu, wara, kana'ah. Lalu kita tidak pernah menjelaskan hal-hal yang tabu, hal-hal yang harusnya mereka harus paham, harus mereka tahu bahwa kita salah sekarang ini dalam kondisi krisis moneter. Cuma apa yang membuat krisis itu tidak terasa? Yang membuat krisis itu tidak terasa karena kita masih punya sandan, pangan, dan papan. Kita masih bisa makan dari beras sendiri, tidak usah impor. Kita masih bisa menanam, lalu menunggu hasilnya, lalu kita makan hasil panennya. Kita harus cerdas dalam memikirkan semua ini. Jangan bodoh-bodoh amat, tinggal diam, berzikir, perbanyak doa, perbanyak istighfar. Lalu ikhtiarmu di mana? Jangan kita hanya berpangku tangan menunggu keajaiban. Sama halnya kokain, racun yang sedang diracuni diri sendiri. Itu tidak boleh. Bangkit di pagi hari ini, kita mulai atur strategi jauh sebelumnya. Planning kita ke depan bagaimana. Harus paham. Jangan sampai Anda berpikir saya ini ustadz cuma pandai ceramah. Sorry bro, saya ini developer, punya yayasan. Sekarang saya mengembangkan satu daerah. Ya, itu saya mau beli lokasinya. Itu 70.000 hektar. Maaf, 70 hektar. 70 hektar itu berapa? 70 hektar itu 700.000 meter persegi. Itu untuk apa? Untuk tanam jagung, untuk tanam ubi. Kita tanam di situ. Karena itu nanti adalah makanan kita di saat krisis terjadi. Supaya harga tidak naik, kita punya makanan sendiri. Begitu. Untuk kita bertahan sampai pemulihan global ini terjadi betul-betul pulih. Nah, itu dia masalahnya. Kita harus siap. Nah, presiden kita ini hebat. Kenapa? Karena dia berpikir bukan cuma satu langkah ke depan, tapi yang dia pikirkan bagaimana berlari 1 kilometer ke depan. Itu. Makanya di subuh hari ini mulai kita semangatkan diri, bangkit dari keterpurukan, jangan tenggelam dalam tidur yang lama. Bangun cepat, karena tidurmu itu tidak mewah. Kenapa tidak mewah? Karena air liurmu itu tidak semahal dengan air liur burung walet punya. Makanya bangun. Bangun. Jangan lama tidur. Karena air liurmu tidak mahal. Seperti mahalnya air liur burung walet. Di hari Senin ini yang penuh barokah. Kerjakan apa yang bisa kita selesaikan hari ini. Jangan tunda waktu. Menunda itu berarti kau mundur dari peradaban. Ingat. Proses tidak pernah berkhianat pada hasil. Apa yang kau proses, pasti hasilnya itu akan sempurna. Ketika prosesnya itu sudah matang dengan sangat luar biasa, susah payah, jerih payahnya jatuh bangun. Karena Allah tidak akan menguji hambanya di luar kemampuan seorang hamba. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Pegang kata-kataku ini. Bahwa kita harus kembali kepada Al-Quran dengan As-Sunnah. Al-Quran As-Sunnah itu mengajarkan kepada kita untuk tetap semangat dalam bekerja. Dan kebenaran-kebenaran yang datang dari baginda Rasulullah dengan sabda-sabdanya. Al-Quran yang disampaikan melalui ar-risalah beliau, melalui kerasulannya, itu harus dipelajari. Kembali kita sudah paham banyak dalam Al-Quran dengan As-Sunnah. Sekarang kita amalkan apa yang kita fahamkan itu. Apa yang kita fahami dalam Al-Quran dengan As-Sunnah. Islam mengajarkan kita tidak miskin. Islam mengajarkan kita kaya. Cuma hidup sederhana itu penting. Yang bagaimana kekayaanmu itu bisa bermanfaat untuk semua orang. Siapa bilang Islam ini miskin? Lalu bagaimana dengan Umar bin Khattab? Apakah dia miskin? Tidak. Umar bin Khattab itu meninggal dunia. Dia meninggalkan 5.000 dinar untuk keluarganya. 5.000 dinar itu berapa? 1 dinar saja itu 4, sekian gram ya. 1 gram sekarang ini hampir sudah 2 jutaan. Bayangkan kalau 1 gram itu ya, 1 gram itu 8 juta ya, atau 10 juta lah, 9 juta. 9 juta kali 5 ya 4,5 M.
Masya Allah, luar biasa yang ditinggalkan Umar bin Khattab ini kepada keluarganya. Abu Bakar As-Siddiq. Siapa bilang Abu Bakar As-Siddiq miskin? Kalau kita ke Mekah, ke Madinah, kita lihat di jalan-jalan wakaf Abu Bakar, wakaf Umar bin Khattab. Itu wakafnya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu dikisahkan dia memiliki harta itu 70.000 lahan itu. 70.000 hektar lebih lahan. Mulai dari propertinya, kurmanya, banyak. Apalagi Utsman bin Affan. Siapa bilang Utsman bin Affan miskin? Yang berani membeli sumurnya orang Yahudi hanya untuk disedekahkan sehari, lalu seharinya miliknya orang Yahudi lagi, seharinya lagi miliknya umat Islam, seharinya lagi miliknya orang Yahudi, seharinya lagi miliknya umat Islam. Dibeli dengan harga 12.000 dinar, hanya digunakan sehari, setelah itu bukan lagi miliknya. Lalu besoknya milik umat muslim, setelahnya itu bukan lagi miliknya. Dia berani membeli dengan harga 12.000 dinar. Apa yang terjadi? Kekayaannya tidak akan pernah habis. Bahkan semua kendaraan-kendaraan yang digunakan dalam peperangan di masa baginda Rasulullah, itu kendaraan yang disponsori oleh Utsman bin Affan. Tapi Utsman bin Affan apakah dia jatuh miskin? Tidak. Utsman bin Affan malah kaya. Bahkan salah satu manusia yang sampai detik ini, dari 1400 tahun lebihan lalu sampai sekarang, yang masih punya rekening di bank itu adalah Utsman bin Affan. Kalau mungkin kita rekening kita tertutup sendiri, kenapa? Habis saldonya. Tapi Utsman bin Affan masih ada saldonya sampai sekarang. Orang terkaya di dunia yang mungkin sudah hilang namanya disebutkan oleh beberapa media-media yang mengatakan bahwa seperti Forbes dan lain sebagainya orang terkaya di dunia. Ya enggak apa-apa. Tapi tetap orang yang terkaya di dunia itu adalah Utsman bin Affan. Banyak sekali. Ali bin Abi Thalib. Inilah yang biasa kita katakan bahwa Ali bin Abi Thalib orangnya miskin, sederhana. Dia bukan orang miskin, coy. Orang kaya. Saking kayanya, pedang yang bercabang 2 itu berani dibeli oleh bangsa Persia, oleh Raja Persia dengan harga yang fantastis, 50.000 dinar. Cuma Islam mengajarkan kita hidup sederhana, tidur di atas pelapa kurma para Khulafaur Rasyidin ini, baju yang robek ditambal. Islam mengajarkan kita sederhana, meskipun kita dalam keadaan posisi kaya. Karena ini kaya hanya titipan dari Allah. Apa yang kita banggakan? Kalau Allah sudah ambil semua, mau kemana lagi kita? Innallahal ghaniyul mughni. Karena sesungguhnya Allah itu maha kaya, maha memberikan kekayaan. Nah, ketika umat Islam ini bersatu, sebenarnya apa yang membuat Barat itu bergetar melihat ketika umat Islam itu sadar? Ya, mereka bergetar ketika umat Islam itu sudah bersatu. Itu. Bayangkan, kalau semua rupiah kita konversi ke emas pada saat ini, uang yang kita gunakan untuk berbelanja adalah the real economy. Ekonomi yang jelas. The real finance. Keuangan yang jelas. Apa itu? Emas, dinar, perak, dirham. Dia akan jatuh, tidak bisa lagi menipu kita. Kenapa? Karena uang kertas itu sejak 1975, uang dolar itu tidak lagi emas menjadi jaminannya di bank, lalu dia dicetak dengan jumlahnya. Tidak. Tapi dengan adanya pasar dunia, siapa yang lebih banyak membutuhkan mata uang, mana yang paling banyak dibutuhkan, itulah yang bisa mencetak uang yang lebih banyak dan tidak terkena inflasi. Beda kita dengan rupiah, dicetak semakin banyak uang beredar, akhirnya apa? Membeli kebutuhan di bawah tawar-menawar, naiklah harga, terjadilah inflasi. Itu yang dimaksud. Ya, jangan sampai kita berpikir, wah ini Ustaz pintarnya bicara begini, dari mana dapat pengetahuan? Kita ini berdasarkan dari pengetahuan Al-Quran dengan As-Sunnah. Sebenarnya itu dasarnya. Ya tadi kan saya sebutkan beberapa tokoh, Ibnu Sina, Ibnu Rushd. Cuma Ibnu Sina itu dalam dunia Eropa dituliskan dengan nama Avicenna.
Ejaannya dirubah supaya umat Islam itu tidak paham bahwa pernah ada umat Islam, ada hamba Allah, orang Muslim yang hebat dalam dunia kedokteran. Sampai detik ini kanun Avicenna itu dijadikan rujukan oleh kedokteran-kedokteran di dunia barat. Sampai detik ini. Cuma kita tidak sampai pemikiran tadi situ. Karena kenapa? Karena kita diracuni, diobo-obo. Diracuni dengan permainan Roblox, Free Fire, PUBG, Mobile Legend, Domino High Island. Karena otakmu itu cuma ada yang kau pikir itu terima bongkaran. Kau pikir top up bagaimana caranya supaya beli chip ungu. Memang yang seperti ini muka-muka kaki merah atau wajah-wajah seperti Zeus, tempat nongkrongnya Olympus 22 cai papa dragon panda-panda. Yang di otakmu itu selalu bagaimana caranya saya bisa beli skin. Kau kira saya tidak tahu muka-muka yang seperti immortal di sini? Wajah-wajah yang selalu pakai hero tank, MM, assassin, Lila, Mia, Jansen, Gatot Kaca, Luka, Rasul. Tidak boleh kau sembunyi. Biar kau sembunyi di sama-sama. Aku tahu. Nanti kau muncul kalau Lord muncul di depanmu. Sekali dicambuk langsung dia cooldown. Ya selalu ulti Atlas. Saya tahu. Tidak bisa kau sembunyi. Karena Ustaz Gaul yang ceramai ku ini. Terima kasih Rahayu Barokah Ustaz Andri Gurta. Saya bukan pro. Saya ini muridnya Gurta. Jadi sekarang buka pemikiranmu ini. Muka-muka immortal ya. Buka pemikiranmu ini, wajah-wajah top up. Buka. Belajar kau baik-baik. Sekarang ini teknologi canggih. Sudah bisa kau buka semua itu. Dunia digenggammu sekarang handphone itu. Makanya kita ini dihancurkan. Kita tidak merasa bahwa kita ini hancur. Padahal umat Islam yang ada di jalur Gaza itu dihancurkan. Di bumi hanguskan. Apakah kau tidak menangis? Keon racun. Karena memang kita sudah diracuni dengan permainan, dengan kemewahan. Hubbud dunia wa karahiyatul maut. Cinta dunia takut mati. Karena itu penyakit wahan. Sudah Rasulullah sabdakan jauh sebelum kita hadir ini. Yushikul umamu antada alaikum kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Sebentar lagi itu kalian seperti makanan hidangan di atas meja. Sembarang siapa mau makan. Dari kiri mengambil, kanan mengambil, atas, depan, belakang, bawah. Mencabi-cabi. Kita seperti makanan di atas meja. Kita bertanya pada saat itu Rasulullah menjawab pertanyaan sahabat yang mengatakannya, Rasul apakah jumlah kita sedikit pada saat itu? Balantum yauma idzin kasir. Akan tetapi kalian itu banyak. Walakinnakum gusaun ka gusais sail. Cuma kalian itu dipermainkan seperti buih di atas lautan. Dipermainkan. Dihempaskan ke tengah ombak. Dihancurkan ke tepian. Kalian itu seperti buih di atas lautan. Dipermainkan. Kenapa? Karena kau diperalat. Diracuni pikiranmu. Karena yang kau lihat itu berita-berita yang sepihak. Yang hanya sisi dari situnya saja kau pelajari. Padahal media itu dibayar. Bagaimana 98 itu terjadi? Nanti di belakang hari ketika kita sudah hancur, baru mau bangkit, baru kita paham ternyata yang menghancurkan kita itu adalah George Soros. Seorang Yahudi, bankir Yahudi yang hebat. Mereka semua itu tim-tim yang mungkin terbagi. Tidak sama dengan timnya apalagi itu namanya, Theodor Herzl. Atau timnya Rothschild. Beda. George Soros ini memang bankir juga yang mencari keuntungan dari jatuhnya sebuah negara. Dia tidak peduli kau mau miskin, kau mau kaya, mau hancur negaramu, tidak peduli. Yang penting dia sudah buang isu bagaimana rupiah jatuh, dia beli banyak-banyak. Setelah dia beli banyak-banyak, rupiah kembali menguat, dia jual banyak-banyak. Untung dalam sedetik bisa saja dia jadikan. Kenapa? Dia sudah genggam. Dia sudah genggam. Dia sudah paham permainannya. Itulah yang selalu dia lakukan. Nah sekarang kita sadar ini. Sadar. Pikir baik-baik. Kembali kepada Al-Quran dengan As-Sunnah. Jangan selalu bertengkar gara barasanji dengan tidak barasanji. Kunut dengan tidak kunut.
Ini kan masalah akidah, cocok masalah akidah. Makanya kau belajar sama ulama, jangan belajar sama telama. Cari ulama yang tahu baca kitab gundul. Jangan yang gondrong saja susah baca, apalagi yang gundul. Cari ulama penghafal Al-Quran, tahu sanad kejelasannya Al-Quran, tahu tentang tafsirnya. Jangan yang kau cari penghafal tapi 10 juz. Itu pun juz alpukat, juz melon, juz mangga dia tahu. Cari tuh ulama yang lulusan pondok pesantren, jangan lulusan pesantren gila. Bagaimana aku tidak hancur belajar? Bukan saya mencela kita semua yang tidak mau belajar dari ini. Enggak. Cari ulama-ulama yang jelas sanadnya kepada Rasulullah. Lulusan pondok pesantren. Jangan lulusan pesantren gila. Karena lulusan pesantren gila itu 3 hari di sekolah dapat ijazah. Cari lulusan pondok pesantren. Supaya kau paham. Sanad ilmunya jelas sampai kepada Rasulullah SAW. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Kita dulu itu umat Islam hebat loh. Cuma bodohnya kita itu mau dibohong-bohongi sama sejarah. Bahwa yang menciptakan pesawat itu Wright bersaudara tahun 1903. Bodoh. Itu kebohongan yang nyata. Yang pertama menemukan ilmu prototipe itu, awal mulanya prototipe ditemukan itu oleh Abbas bin Firnas. Catatan itu pernah ada di Baitul Hikmah. Cuma dihancurkan oleh peradaban dari Mongolia. Bernama Tulai Khan, anak dari Hulagu Khan. Namanya Hulagu Khan, anak dari Tulai Khan, cucu dari Genghis Khan. Tidak ada hubungannya dengan Salman Khan dan Amir Khan. 1258 Masehi. Al-Mutasim II pada saat itu digulung ke dalam tikar, lalu diinjak dengan kudanya Hulagu. Baghdad runtuh. Kenapa? Karena dia diadu domba. Orang-orang cerdas dalam ini diadu domba. Ada yang disuap cuang. Buka ini pagar, kau akan selamat. Ku kasih kau harta yang besar, kasih istri yang cantik. Dicuang. Akhirnya dia buka itu pagar, masuklah pasukan Hulagu, menghancurkan Baghdad bagaikan banjir darah. Pada saat itu sungai Tigris airnya berubah menjadi hitam pekat, diakibatkan karena tinta para ulama, tokoh-tokoh Islam yang dituliskan dalam perpustakaan Baitul Hikmah itu. Habis. Sejarah kelam Islam tertutup. Gelap dunia. Buku 101 tokoh hilang dicuri. Entah siapa yang mencurinya. Tiba-tiba peradaban dari timur berpindah ke barat. Barat menjadi sukses. Menciptakan pesawat. Menemukan bohlam lampu. Dan lain sebagainya. Energi dan kamera. Mana tertulis nama Al-Baitar, Al-Biruni, Al-Kindi, Al-Farabi. Kecuali Aluminium, Al-Famar dengan Al-Famidi. Tak ada, hilang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Hilang peradaban Islam pada saat itu. Kenapa? Karena kita ini mampu diadu domba. Mampu dibodoh-bodohi dengan adu domba. Kita cerdas, banyak. Tapi mampu diadu domba. Sesama ustadz sengaja dibenturkan. Sesama Habib dengan ulama-ulama Nusantara dibenturkan. Bagaimana supaya kacau penyebar risalah Rasulullah. Kacau. Begitu ahli agama kacau, maka pemerintahan diobrak-abrik. Masuklah mereka yang membawa berita-berita bohong. Yusaddaqu fiyal kazib wa yukazzabu fiyal sadiq wa yu'tamanu fiyal kha'in wa yuhawwanu fiyal amin wa yantiku fiyal ruwaibidah. Hari-hari itu di mana berita bohong dikatakan benar, yang benar dikatakan bohong. Orang hianat diberikan amanah, orang amanah dihianati. Dan paling banyak pada saat itu mirisnya, banyak orang-orang ruwaibidah yang akan muncul. Siapa itu ruwaibidah? Ar-rajulu tafi fi amril amma. Ialah orang-orang fasik, orang-orang bodoh, tidak tahu ilmu. Dia banyak bicaranya, ikut campur dalam urusan yang sangat besar. Ini yang akan banyak nantinya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi gift-giftnya guys. Kalau ada sedekah, alhamdulillah.
Makanya kita cerdas. Berhenti kau pegang HP hanya untuk kasih miring HP, kau putar 100 kali beat 20 cai papa Pipe Dragon panda Olympus. Muka top up, berhenti kau. Itu HP-mu pakai belajar. Waalaikumsalam, pandangan bergabung. Siap. Jangan lupa give. Buka itu baik-baik HP-mu, kau belajar di situ. Banyak jam ilmu bisa kau bagi itu. Banyak ilmu yang bisa kau pelajari. Daripada kau buka HP-mu, kau mirikan HP-mu itu wajah-wajah top up ya. Muka-muka terima bongkaran. Wajah-wajah chip ungu. Berhenti kau, berhenti. Itu permainan bodoh. Kenapa saya katakan permainan bodoh? Habis waktumu di situ. Putar-putar, tidak jelas itu. Kenapa? Tidak ada bandar, mau rugi. Tidak ada bandar, mau rugi. By sistem semua itu. Namanya juga judi. Makanya judi dalam Islam itu diharamkan. Ini kan cuma permainan Ustaz. Yang salah itu kalau kita jual chipnya apa. Itu kan judi. Itu taruhan karena ada di situ. Apa itu di situ apa? Ada slot kau tunggu. Taruhan itu. Berarti kau belajar. Perbuatan haram. Yas'alunaka anil khamr wal maisir. Qul fihima ismun kabir wa manafi'un linnas. Haram itu. Dengar nih. Apalagi yang muka-muka topreng itu. Saya tahu mukamu itu yang muka-muka topreng. Ku tahu. Yang selalu ulti atlas, wajah-wajah immortal. Selalu pakai lila Mia Jansen, Gatot Kaca, Lucar Sun. Berhenti kok ketawa di situ. Nah ulti ku itu atlas nanti. Nah ku tahu muka-mukamu. Nggak bisa ku sembunyi karena bekas topreng yang ceramai ku ini. Nggak bisa ku sembunyi. Sekarang intinya bagaimana handphonemu itu kau gunakan belajar. Bagus sekali tuh handphonemu di YouTube ada Al-Quran. Kau dengarkan ilmu. Hasanah ilmu pengetahuan. Banyak di dalam itu. Daripada nanti kau terjerumus dengarkan berita yang tidak jelas. Makanya sekarang investasi yang terbaik apa? Investasi yang terbaik itu ilmu pengetahuan. Dan juga kembali investasi yang dijelaskan oleh sabda Rasulullah. Bahwa orang yang paling menyesal di kemudian hari yang tidak punya emas. Yang tidak punya kuning dengan putih. Kuning itu emas. Putih itu apa? Putih itu adalah dirham. Perak. Itu. Nah, ternyata benar. Sekarang rupiah. Apa rupiah? Uang kertas. Jatuh harganya. 17.000 lebih $1. Kita dipermainkan. Makanya ketakutan mereka ketika kita sadar dan bersatu. Sadar untuk menggunakan emas. Dan bersatu kita untuk menggunakan itu. Sesuai dengan jalurnya sabda Rasulullah SAW. Aduh. Makanya saya bilang. Give dulu. Nanti saya bongkar lagi sedikit. Kalau tidak ada give. Saya berhenti nih. Atau bagi-bagikan. Share dulu ini video. Share. Supaya yang lain itu sadar. Bila barusan ini ada Ustaz Gaul. Bukan bicara main. Nak kasih tanya kita tentang. Iya. Karena saya kasih sadar kamu semua. Cak kini dompa laku tu balala. Supaya kau sadari itu kau pahami. Supaya tidak lagi jadikan HP nu main game terus. Bocil Roblox, bocil iPad. Ya. Supaya kau itu belajar. Apa gunanya itu mau pegang HP? Nah, supaya kau belajar cak kini dompa laku tu balala. Kerjamu cuma HP. Kiranya belajar ternyata kau miringkan HP. Cuma main Roblox terus kerjanya. Nah, tidak ada itu fungsinya main Roblox. Share dulu. Terima kasih Andi Ismail. Orang baik ini. Yang mau kasih gift silakan. Daripada yang joget-joget mau kasih. Lebih baik ini yang bermanfaat mau kasih. Bahaya dengan isu. Karena manusia itu, umat Islam itu hanya dikalahkan dengan fitnah. Jadi hati-hati. Negara kita ini dalam keadaan sedang memperbaiki diri. Jangan lagi dihancurkan dengan fitnah-fitnah. 1998 kan pernah terjadi itu. Akhirnya rupiah jatuh anjlok sampai di angka 16.500. Makanan susah untuk kita dapatkan. Semuanya karena pada saat itu
Terlalu banyak fitnah dan ada orang yang dibalik itu membiayai tersebut. Namanya George Soros. Kenapa membiayai? Supaya ambruknya rupiah, dia beli banyak-banyak. Ya, dia jual dolarnya ke rupiah. Karena kenapa? Mahal dolar, 16.500. Sampai rupiah kembali bisa normal, 6.500. Itu diakibatkan kenapa? Ada orang cerdas yang sudah menemukan kata kunci bagaimana rupiah bisa menguat kembali. Namanya B.J. Habibie. Tapi kena fitnah juga. Dijatuhkan. Karena kita dibodoh-bodohi. Karena tidak mau kita belajar. Makanya itu kalau kuliah, kok selesaikan kuliahmu. Jangan di jalan terus kerjamu demo. Kalau kita berpikir bahwa dengan demo kita akan bisa menyelesaikan masalah. Masalah apa? Indonesia ini merdeka bukan karena menang perang. Siapa bilang kita menang perang? Tidak. Karena kekuatan doa para ulama, satu. Yang kedua, karena kekuatan orang cerdas yang berbicara mempertahankan kemerdekaan kita di meja bundar. Coba kalau tidak ada itu, mampus kita. Bagaimana kita mau perang melawan Jepang pada saat itu? Dia punya tank. Kita apa? Beca saja waktu itu. Susah dibikin. Apalagi tank. Dia punya rudal. Dia punya senjata mematikan. Dia punya apapun. Samurai dia punya. Kita apa? Keris badi. Belum sampai keris badita itu. Tebas miliar tak habislah kita. Panjang samurainya. Canggih lagi. Pakai tombol. Coba kita. Apa? Cuma karena doanya para ulama, maka Allah sampaikan dalam Al-Quran. Falan taqtuluhum walakin Allah qataluhum wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah rama wal yubliyal mu'minina minhu bala'an hasanah. Bukan kalian yang membunuh mereka, tapi Allah yang membunuh mereka. Betul, bukan kita yang membunuh mereka. Jenderal mana mau bertaruh lawan Jepang? Bambu runcing lawan tank. Mampus kita. Tidak ada yang berani bertaruh. Wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah rama. Bukan kalian yang melempar mereka, tapi Allah yang melempar mereka. Makanya ketika itu bom atom dijatuhkan, bukan kita yang melempar bom atom, tapi Amerika dan sekutunya. Akhirnya kita menang. Bom atom, jangankan bom kita buat pada saat beracun saja dibikin pada saat itu, masih susah, apalagi bom atom. Ahmad Ramlang, cara menghargai seorang tamu. Waalaikumsalam. Dijawab salamnya. Andi Ismail, thank you, terima kasih. Atau mungkin Ahmad Ramlang mau kasih juga gift-gift, silakan. Sebelum saya lanjut pembahasanku tadi nih. Jam 7 selesai ya, saya mau keluar. Ada mau ke bank dulu. Ya, ini ada akad hari ini, alhamdulillah. Akad user yang beli rumah. Siapa tahu ada yang mau beli rumah, silakan. Ini masih promo ya. Maret, April, promo April. DP cuma 2 juta tanpa biaya tabungan awal, lagi blokir bank tanpa biaya pajak, tanpa biaya akad, tidak ada. Cuma 2 juta terima kunci. Ya, kalau lolos berkasmu. Unit ready ya, bukan inden tapi ready. Nah, sahabat-sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih. Terima kasih yang masih setia memberikan saya taping-taping. Cara menghargai seorang tamu saat ia menjawab salamnya, berbicara dengannya. Terima kasih Ahmad Ramlang, orang baik ini Ahmad Ramlang. Produk Sulbar, Sulawesi Barat. Apa kabar di Solah? Asik, meletus. Makanya sekarang ini kenapa kita masih bisa bertahan dan tidak tahu bahwa kita sekarang dalam keadaan krisis moneter? Karena kita masih kuat dalam sandang pangan dan papan. Kita masih bisa makan dengan harga yang terjangkau. Kenapa? Karena itu strategi presiden kita ketika pertama kali menjabat. Memperkuat makanan kita. Karena keutuhan sebuah negara, kebangkitan sebuah negara, karena dia mampu untuk membiayai dirinya, mampu untuk kasih makan dirinya. Itu. Makanya gas kita tidak lagi diekspor keluar.
Kenapa? Karena kita harus punya kekuatan sumber daya. Makanan kita tidak dijual, malah kita nanam, kita makan sendiri. Sawah ladang kita makan semua. Kebun-kebun kita buka seluas-luasnya. Lahan yang kemarin yang tidak berproduksi dengan bagus dibuka, dijadikan lahan-lahan yang produktivitasnya tinggi. Yang mungkin hasilnya cuma 1 kalau tanam 1, sekarang hasilnya 50 kalau tanam 1. Itu dari kecerdasan yang sebenarnya sudah ada bagi orang Indonesia, cuma selalu ditahan. Tapi jangan lagi kita mau mengulangi kesalahan yang sama. Mampu diracuni oleh media yang tidak bisa bertanggung jawab, yang sengaja kerjanya memang untuk menghasut anak bangsa, supaya anak bangsa ini melawan dengan program-program yang sudah ditanamkan. Boleh kita memberikan masukan, tapi apa solusinya? Kira-kira masukanmu itu bagus dan solusinya terbaik dengan sekarang kita kerja? Sekarang mari kita dukung pemerintah kita ini. Sudah bagus. Coba lihat sana sini, mafia-mafia habis dihancurkan. Ya kenapa? Ya karena memang kalau tidak dihancurkan ya bahaya. Bisa jadi beras dihancurkan juga kita. Minyak dimainkan juga semua. Daging juga dimainkan. Makanya kita harus cerdas sedikit lah. Sahabat-sahabat semuanya dirahmati Allah. Rahayu barokah. Terima kasih yang sudah tapping. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa give kasih hal yang terbaiknya di sini. Dan jangan lupa satu lagi permintaan saya, jangan lupa dibagi-bagi, di share ke teman-teman supaya mereka sadar di hari Senin pagi ini sebelum dia keluar bekerja, planningmu harus matang. Apa planningmu? Makanya saya mau membebaskan satu lahan ini yang luasnya itu 70 hektar. Ya, supaya doakan saja ya. Bukan mau bangun perumahan, tidak. Saya mau bangun di situ adalah kebun rakyat. Kita mau bangun kebun ubi, kebun jagung, makanan. Kenapa? Itu penting. Itu penting sekali. Makanan itu paling penting. Karena ketahanan negara itu diakibatkan makanannya, sumber dayanya. Jadi kita tidak usah beli mahal. Makanya tidak dirasa nih yang namanya kenaikan dolar sampai 17.000 lebih. Nggak dirasa. Kita tidak merasa krisis moneter. Kenapa? Ada makanan tak. Harganya masih terjangkau. Makanya tidak usah diekspor keluar. Tidak usah dijual. Kita juga butuh. Kalau dijual turun harganya. Kenapa? Mata uang kita rendah. Tidak usah dijual. Makan saja. Khusus saja di Indonesia ini tak putar-putar. Nah, itulah cerdasnya presiden kita. Makanya perlu didukung ya. Didukung. Supaya presiden kita ini mengerjakan pekerjaannya dengan baik. Didukunglah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jadi sahabat-sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita lihat kondisi. Akibat karena melemahnya rupiah, apakah kita merasakan krisis moneter? Tidak, karena kita banyak makan, banyak makanan yang tersedia. Menteri Pertanian kita menanam sebanyak-banyaknya, dijadikan semua anak muda ini supaya menjadi petani milenial dengan gaji yang begitu fantastis. Dirubah mindsetnya. Bocil lepep ini, muka-muka immortal ini, wajah-wajah Mobile Legend, muka-muka PUBG, yang selalu berharap top up supaya bisa beli skin, supaya bisa dia top rank. Makanya dirubah mindsetnya ke depan, supaya kau jadi petani yang makmur, petani yang sukses. Bukan berarti petani itu miskin, bajunya compang-camping, tangannya kasar. Tidak, petani modern sekarang ini bisa hidroponik, bisa bertani, berkebun di mana? Di lahannya yang sempit itu, di atas rumah boleh tanam bawang dan lain sebagainya. Bisa. Kenapa tidak? Sayur saja hidroponik. Semuanya ditanam di pipa-pipa. Kenapa? Karena kita sudah modern sekarang. Kita harus cerdas sedikit.
Cuma otak kita ini selalu berpikir Roblox, Free Fire, PUBG, Mobile Legend. Itu yang membuat kita semakin bodoh. Kenapa semakin bodoh? Karena bocil lepep seperti ini ya hanya berharap dari game saja. Nah, lebih bagus itu kalau kau bertani. Saya katakan ini karena saya sudah sadar. Saya TikTokers, bro. YouTubers, Facebooker, Telegram lagi. Hampir semua produk-produk yang saya pakai, mulai dari songkok apa dan lain sebagainya, ini semua nu gratis. Cuma ternyata saya sadar bahwa yang paling terbaik itu adalah apa? Yang paling terbaik itu adalah menjadi petani. Kalau tidak ada petani, apa yang bisa dimakan? Tidak ada yang bisa dimakan. Dari petani kita bisa makan. Tidak ada petani di sawah, siapa yang mau bikinkan kita makanan? Apakah makanan itu datang begitu saja, begitu kau berdoa? Bangun kau kian racun. Terlalu miring tidurmu itu. Terlalu lama kau tidur. Apalagi itu kalau lama kau tidur itu air liurmu tidak semahal burung walet punya. Makanya bangun. Bangun cepat. Lahan di Tompok Bulu, Maros. Nah, itu luas 70 hektar. 30 hektar itu zona kuning, 40 hektar itu zona hijau. Yang kuning ini saya rencana mau bikin rumah, konsepnya itu rumah dengan kebunnya. Itu konsepnya. Yang 40 hektar itu memang khusus kebun saja. Kebun. Dan ini juga rumah yang saya bangun ini rencana khusus memang untuk para imam masjid, janda-janda tua yang masih punya anak ya, yang masih bisa bekerja untuk berkebun, ya berkebun. Dan itu memang rencana saya. Rencana saya itu saya bangunkan mungkin bangunannya itu rumahnya 5x5 dengan 2 kamar. Ya, kebunnya itu 5x15. Kebunnya itu supaya dia bisa berkebun. Dan ini insya Allah kalau rencana ini dimuluskan oleh Allah, dilancarkan oleh Allah, ini digratiskan untuk para yang kita sasar ini, digratiskan. Jadi kita open donasi. Yang belikan mereka itu adalah umat yang open donasi untuk mereka ini. Janda-janda tua, bukan janda pirang ya, janda-janda tua. Janda pirang juga kalau memang miskin kategorinya, betul fakir ya. Dan juga imam-imam masjid, ya takmir, itu semua yang difokuskan. Ya, di Gantarang ya, iya. Jadi itu difokuskan untuk mereka. Dan saya sudah bicara dengan pemerintah di kabupaten ini, Pak Bupati khususnya, sangat mendukung. Bahkan itu konon katanya negara sudah memfasilitasi untuk gratis BPHTB dan PPH itu gratis. Sisa bagaimana pertanahan ini kalau bisa menggratiskan juga hal seperti ini, alhamdulillah untuk pemecahan sertifikatnya. Dan kalau masalah pembangunan kan paling kalau kita bangun rumah di atasnya itu paling menghabiskan ongkos 60 jutaan saja. Ya, 60 jutaan. Nah, itulah yang mau dilelang ke umat. Siapa yang mau sedekah untuk ini, untuk ini. Saya ini mau wakafkan diri supaya bermanfaat tonjak kodong untuk agama ini. Ya, bermanfaat. Artinya saya kan sudah tahu masalah pembangunan dan bahan-bahannya itu, masalah tukang banyak sekali anak buahku. Anak buahku tukang itu banyak sekali. Dan sekarang perumahan yang kita bangun ini sangat luar biasa, besar. Yang kita bangun, semoga lancar terus rezekinya ya. Doakan saja guys. Nah, jadi ini nanti satu kampung ini, kampung yang betul-betul kampung pembuka lah, Al-Fatih begitu ya. Kampung Al-Fatih. Kampung pembuka supaya ekonomi kita ini terbuka dari situ. Semua bisa bertani, apakah berkebun, dia mau menjadi pekebun sayur kah, kebun ubi atau jagung. Inilah yang kita buka mindsetnya umat di sini. Dan kita tidak membolehkan orang yang dapat bantuan ini memperjualbelikan ini, tidak boleh. Kita buatkan perjanjian. Nah, khusus dia memang betul-betul mau dan mau jadi petani, mau jadi pekebun. Supaya kita punya makanan di sana. Kalau bisa jagung kita sendiri kita kelola, kita buat jagung kemasan kaleng, apa susahnya? Supaya daerah-daerah di pelosok negeri kita ini
bisa merasakan produk kita. Di sana itu mereka lapar. Di mana? Di bagian NTT, NTB, bagian Halmahera yang tidak tersentuh dengan perkotaan. Kasihan. Di sana juga bisa berpikir bagaimana mengemas ikan yang dalam bentuk kaleng. Bawalah kemari. Begitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. M. Amril. Terima kasih M. Amril sudah kasih hadiahnya. Terima kasih. Jazakallah khairan kasir. Ini mindset kita harus dibuka. Bukan berarti kita harus memperkaya diri. Ya, kalau tidak bermanfaat bagi orang lain, ya untuk apa juga memperkaya diri? Untuk apa juga? Sekarang intinya teman-teman semua bisa ikut andil nantinya ya dalam gerakan rumah gratis ini untuk para saudara-saudara kita, penjaga masjid, tukang bersih masjid, imam masjid, guru ngaji yang sama sekali tidak punya tempat hunian ya. Mereka hanya kontrak kiri kanan. Itulah semua yang harus diberdayakan. Umat ini harus dikuatkan. Karena biasa juga itu ada sudah dikasih bantuan, ya malah tidak amanah. Ya kita yang harus terjun langsung untuk membina yang seperti ini. Membina. Supaya mereka itu terbiasa dengan kerajinan tangan dan lain sebagainya. Kalau bukan kita yang mendidik, ya siapa lagi yang akan mendidik umat ini? Bukan cuma pandai kita ceramah kiri kanan, kita menyampaikan masalah agama tentang sabar, ikhlas, dan tawakal. Tapi di balik itu kita hanya menjadikan dakwah ini hanya untuk sebagai komersial, hanya untuk sebagai mata pencarian. Begitu banyak dosa kita kalau begitu, guys. Bagaimana dari hasil ini bisa bermanfaat untuk umat lagi, ya silakan lakukan seperti itu. Saya banyak bangun rumah, tapi sampai sekarang ini saya masih tinggal di rumah guru di pesantren. Kenapa? Karena dana itu habis, keuntungan itu habis saya pakai untuk pergerakan-pergerakan dakwah di bawah ini untuk menyadarkan umat. Ya, jangan sampai dikiranya saya ini sudah bagus rumah. Saya masih tinggal di depan sekolah. Anak-anakku pergi sekolah ini masih saya ajarkan untuk bagaimana hidup sederhana. Tidak ada. Mobil saya masih satu, masih disicil lagi. Padahal rumah banyak sudah dibangun, dijual banyak keuntungannya. Kita betul-betul ini bagaimana mengamalkan konsepnya Rasulullah, Al-Quran dengan As-Sunnah. Cukup itu saja. Terima kasih sahabat-sahabat, karena sudah pas jam 7. Saya mohon pamit, saya mau laksanakan pekerjaan yang sudah kita matangkan di mana-mana. Terima kasih banyak, Ustaz. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.